Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang ASTM Tabel 53B versi 1980. Ini adalah Petroleum Measurement Table yang diterbitkan pada tahun 1980 yang digunakan untuk mengkonversi density pengamatan atau density observed dari produk minyak atau generalized product ke density standar 15 derajat Celcius. Semoga bermanfaat. Tabel 53B adalah tabel dengan satuan sistem metrik yang digunakan untuk menghitung density 15 derajat Celcius dari pembacaan hidrometer pada suhu pengamatan. Perhitungan tabel 53B yang akan kita bahas pada kali ini adalah sesuai dengan API MPMS bab 11 seksi 1 volume 10 versi tahun 1980 yang digunakan untuk produk olahan atau generalized product. Tabel 53B versi 1980 ini terbit dalam bentuk cetakan dan dalam bentuk program aplikasi. Untuk konversi pembacaan hidrometer pada suhu pengamatan ke density 15 derajat Celcius diperlukan dua koreksi. Yang pertama adalah koreksi dari perubahan volume kaca hidrometer akibat pengaruh perubahan suhu. Dan yang kedua adalah koreksi dari perubahan volume produk minyak itu sendiri yang diukur akibat pengaruh perubahan suhu. Volume pada suhu 15 derajat Celcius atau volume standar. Volume pada suhu 15 derajat Celcius atau V15 diperoleh dari perkalian faktor koreksi volume atau volume correction factor dengan volume pada suhu T atau suhu pengamatan atau suhu observe. Sehingga V15 sama dengan VCF dikalikan dengan VT. Maka VCF sama dengan V15 dibagi dengan VT. Rho T atau density pada suhu T sama dengan massa dibagi dengan volume pada suhu T atau VT. Maka VT sama dengan massa dibagi dengan rho pada suhu T. Selanjutnya, rho pada suhu 15 sama dengan massa dibagi dengan volume pada suhu 15 atau V15. Maka volume pada suhu 15 atau V15 sama dengan massa dibagi dengan rho
15. Selanjutnya, VCF sama dengan massa per rho 15 dibagi dengan massa per rho T. Atau VCF sama dengan massa dibagi rho 15 dikalikan dengan rho pada suhu T dibagi dengan M. Jika kedua M ini dicoret, maka sisanya adalah VCF sama dengan rho pada suhu T dibagi dengan rho pada suhu 15 derajat Celcius. Perhitungan density 15 derajat Celcius. Untuk menghitung density 15 derajat Celcius atau rho 15, digunakan persamaan faktor koreksi volume atau volume correction factor VCF. VCF sama dengan rho T dibagi rho 15 sama dengan fungsi eksponensial kurung siku buka minus alfa 15 kali delta T kurung bulat buka 1 ditambah 0,8 kali alfa 15 kali delta T kurung bulat tutup dan kurung siku tutup. Dengan demikian, maka rho T sama dengan rho 15 kali fungsi eksponensial kurung siku buka minus alfa 15 kali delta T kurung bulat buka 1 ditambah 0,8 kali alfa 15 kali delta T kurung bulat tutup kurung siku tutup. Di mana rho T sama dengan density pada suhu T derajat Celcius. Rho 15 sama dengan density pada suhu standar 15 derajat Celcius. Delta T sama dengan suhu T dikurangi 15. Di mana T sama dengan suhu minyak yang diukur dalam derajat Celcius. Alfa 15 adalah koefisien ekspansi termal pada suhu 15 derajat Celcius. Koefisien ekspansi termal pada suhu 15 derajat Celcius dihitung dengan rumus alfa 15 sama dengan K0 dibagi dengan rho 15 kuadrat ditambah K1 dibagi dengan rho 15. Di mana K0 dan K1 adalah konstanta yang sesuai dengan kelompok komoditas. Tabel berikut menunjukkan nilai K0 dan K1. Untuk komoditas crude oil dengan rentang density 610,5 sampai dengan 1075, K0 sama dengan 613,9723 dan nilai K1 sama dengan 0. Kemudian kelompok komoditas produk minyak atau generalized product. Ini ada 3 subkelompok, yaitu fuel oil dengan density
839 sampai dengan 1075, nilai K0 sama dengan 186,9696 dan K1 sama dengan 0,4862. Berikutnya adalah kelompok komoditas jet fuel dengan rentang density 788 sampai dengan 838,5. Nilai K0 sama dengan 594,5418 dan nilai K1 sama dengan 0. Kemudian adalah gasolin. Rentang density 653 sampai dengan 770. Nilai K0 sama dengan 346,4228 dan nilai K1 sama dengan 0,4388. Berikutnya adalah kelompok komoditas lubricating oil atau minyak pelumas dengan rentang density dari 800 sampai 1164. Nilai K0 sama dengan 0 dan nilai K1 sama dengan 0,6278. Untuk crude oil atau minyak mentah, perhitungan density menggunakan tabel 53A. Untuk produk minyak atau generalized product menggunakan tabel 53B. Dan untuk lubricating oil menggunakan tabel 53D. Jika density berada di antara 770,5 dan 787,5 kg per meter kubik, maka koefisien ekspansi termal didefinisikan sebagai alfa 15 sama dengan A ditambah B per rho 15 kuadrat. Di mana A sama dengan minus 0,00336312 dan B sama dengan 2680,3206. Dalam hal ini, perubahan density dinaikkan menjadi 0,07 kg per meter kubik. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan teknik konvergensi untuk menentukan density 15 derajat Celcius dari density pengamatan atau density observed pada suhu selain 15 derajat Celcius. Persamaan diselesaikan dengan cara perkiraan secara berurutan dengan menggunakan metode iteratif. Perkiraan awal rho 15 adalah nilai density pada suhu observed T. Perkiraan ini disubstitusikan ke persamaan untuk mendapatkan perkiraan nilai kedua. Proses substitusi ke persamaan untuk mendapatkan perkiraan nilai baru diulangi hingga selisih dua hasil density berturut-turut cukup kecil. Dan ini dicapai jika dalam dua proses substitusi yang berurutan, perubahan density yang dihasilkan kurang dari 0,05 kg per meter kubik. Jika nilai density 15 derajat Celcius yang dihitung
tidak pada kelompok komoditas yang sama dengan density observed, parameter K0 dan K1 yang digunakan untuk menentukan koefisien ekspansi termal harus didefinisikan kembali dan teknik konvergensi diulang. Prosedur perhitungan. Yang pertama, melakukan pembulatan nilai density dan suhu dari hasil pengukuran. Nilai density dibulatkan ke terdekat 0,5 kg per meter kubik. Dan suhu observed dibulatkan ke terdekat 0,05 derajat Celcius. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung delta antara suhu observed dan suhu standar. Suhu standar adalah 15 derajat Celcius. Maka delta T sama dengan T dikurangi dengan 15 derajat Celcius. Yang ketiga adalah menghitung koreksi hidrometer atau hydrometer correction. Koreksi ini dihitung jika pengukuran density menggunakan hidrometer atau pyknometer. Koreksi hidrometer atau hydrometer correction disingkat dengan HYC sama dengan 1 dikurangi 0,000023 kali delta T dikurangi 0,000002 kali delta T kuadrat. Cara perhitungannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, dihitung 0,000023 kali delta T sebagai X1, hasilnya dibulatkan hingga 9 digit di belakang koma. Selanjutnya, X2 sama dengan 0,000002 kali delta T kuadrat. Hasilnya dilakukan pembulatan dengan 9 digit di belakang koma. Maka koreksi hidrometer sama dengan 1 dikurangi X1 dikurangi X2. Agar mudah dalam melakukan perhitungan-perhitungan, saya sarankan untuk menggunakan Microsoft Excel dalam melakukan perhitungan, termasuk juga dalam melakukan pembulatan dan pemotongan. Kemudian pada langkah keempat adalah menghitung density pada suhu T atau rho T dengan koreksi hidrometer. Jadi, density pada suhu T atau rho T adalah rho kali HYC. Hasilnya dilakukan pembulatan hingga 2 digit di belakang koma. Dan pada langkah kelima adalah menentukan perkiraan awal dari
density 15 derajat Celcius. Untuk perkiraan awal, density 15 derajat Celcius, dipilih density pada suhu T atau rho T. Langkah keenam adalah menghitung koefisien ekspansi termal atau alfa. Perhitungan koefisien ekspansi termal ini ada dua rumus. Yang pertama, yaitu dengan rumus alfa sama dengan K0 dibagi rho 15 derajat kuadrat ditambah dengan K1 per rho 15. K0 dan K1 dipilih sesuai dengan kelompok komoditasnya. Untuk tahapan perhitungannya adalah sebagai berikut. X1 sama dengan K0 dibagi rho 15. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 8 digit di belakang koma. Kemudian X2 sama dengan X1 dibagi rho 15. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 10 digit di belakang koma. Selanjutnya adalah K1 per rho 15. Hasilnya juga dilakukan pemotongan hingga tersisa 10 digit di belakang koma. Kemudian nilai alfa adalah sama dengan X2 plus X3. Hasilnya dibulatkan hingga 7 digit di belakang koma. Rumus kedua untuk menghitung alfa digunakan jika density berada di antara 770,5 dan 787,5 kg per meter kubik, yaitu dengan rumus alfa sama dengan A ditambah B per rho 15 kuadrat. A sama dengan minus 0,00336312. Dan B sama dengan 2680,3206. Tahapan perhitungannya adalah sebagai berikut. X1 sama dengan B dibagi dengan rho 15. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 6 digit di belakang koma. Kemudian X2 sama dengan X1 dibagi rho 15 dan hasilnya dilakukan pembulatan dengan 8 digit di belakang koma. Maka alfa sama dengan A ditambah dengan X2. Hasilnya dilakukan pembulatan dengan 7 digit di belakang koma. Langkah ketujuh adalah menghitung faktor koreksi volume atau volume correction factor.
VCF sama dengan fungsi eksponensial kurung buka minus alfa kali delta T dikurangi 0,8 kali alfa kuadrat kali delta T kuadrat kurung tutup. Rumus VCF ini bisa juga ditulis sebagai VCF sama dengan E pangkat kurung buka minus alfa delta T dikurangi 0,8 alfa kuadrat kali delta T kuadrat kurung tutup. Bilangan E adalah sama dengan 2,7182818259045. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan menghitung pangkatnya terlebih dahulu. X1 sama dengan alfa kali delta T. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 9 angka di belakang koma. Kemudian X2 sama dengan 0,8 kali X1. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 9 digit atau 9 angka di belakang koma. Selanjutnya, X3 sama dengan X1 kali X2. Hasilnya dilakukan pembulatan dengan 9 digit di belakang koma. Kemudian X4 sama dengan minus X1 dikurangi X3. Dan hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 8 digit di belakang koma. Kemudian menghitung VCF. VCF sama dengan fungsi eksponensial kurung buka X4 kurung tutup. Hasilnya dilakukan pembulatan dengan 6 angka di belakang koma. VCF ini juga dapat ditulis dengan E pangkat X4. Kemudian langkah yang ke-8 adalah menghitung density 15. Density 15 derajat Celcius atau Rho 15 adalah sama dengan Rho T dibagi dengan VCF. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 3 digit di belakang koma. Contoh perhitungan. Ini adalah contoh perhitungan yang pertama. Pertama, lakukan pembulatan nilai density dan suhu pengukuran. Bulatkan nilai density ke 0,5 kg per meter kubik. Misalnya, Rho pengukuran atau density hasil pengukuran setelah dibulatkan adalah 893,5 kg per meter kubik. Selanjutnya, dilakukan pembulatan suhu observed ke nilai yang terdekat 0,05. Misalkan hasil pengukuran setelah kita lakukan pembulatan adalah T sama dengan 37,25 derajat Celcius. Langkah kedua, kita menghitung delta antara suhu observed dan suhu standar.
suhu standar adalah 15 derajat Celcius, maka delta T sama dengan 37,25 dikurangi 15 sama dengan 22,25 derajat Celcius. Langkah ketiga, menghitung koreksi hidrometer. Koreksi hidrometer sama dengan 1 dikurangi 0,000023 kali delta T dikurangi 0,00000002 kali delta T kuadrat. X1 sama dengan 0,000023 kali delta T sama dengan 0,000023 kali 22,25. Hasilnya adalah 0,000511,750. Ini sudah dibulatkan. X2 sama dengan 0,00000002 kali delta T kuadrat sama dengan 0,000002 kali 22,25 kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,00009901. Ini sudah dilakukan pembulatan. Kemudian koreksi hidrometer sama dengan 1 dikurangi X1 dikurangi X2 sama dengan 0,999478349. Selanjutnya langkah keempat adalah menghitung Rho T. Rho atau density pengukuran dikoreksi dengan koreksi hidrometer. Rho T sama dengan 893,5 kali 0,999478349. Hasilnya sama dengan 893,03. Kemudian tentukan density 15 dengan memilih Rho T sebagai perkiraan atau tebakan awal. Jadi Rho 15 sama dengan Rho T sama dengan 893,03. Langkah keenam adalah menghitung koefisien ekspansi termal atau coefficient of thermal expansion. Alfa sama dengan K0 dibagi Rho 15 kuadrat ditambah K1 dibagi Rho 15. Di mana Rho 15 itu tadi sama dengan 893,03. Sehingga K0 dipilih 186,9696 dan K1 0,4862. Hal ini sesuai dengan kelompok komoditas, yaitu pada density 839 sampai 1075. Tahapan perhitungannya X1 sama dengan K0 dibagi dengan Rho 15 sama dengan 0,20936541. Kemudian X2 sama dengan X1 dibagi dengan Rho 15. Hasilnya 0,0005
0,00234438. X3 sama dengan K1 dibagi dengan rho 15 sama dengan 0,00544438. Maka alfa sama dengan X2 ditambah dengan X3. Hasilnya 0,000779. Langkah ketujuh adalah menghitung volume correction factor. Volume correction factor sama dengan fungsi eksponensial kurung buka minus alfa kali delta T minus 0,8 kali alfa kuadrat kali delta T kuadrat. Di mana alfa sudah kita hitung, hasilnya adalah 0,000779. Dan delta T adalah 22,25. Selanjutnya, terlebih dahulu kita hitung pangkatnya. Dengan tahapan X1 sama dengan alfa kali delta T sama dengan 0,017330525. Kemudian X2 sama dengan 0,8 kali X1 sama dengan 0,0138644420. Dan X3 sama dengan X1 kali X3 sama dengan 0,00240278. X4 sama dengan min X1 min X3. Hasilnya sama dengan min 0,01757080. Kemudian kita hitung VCF-nya. VCF sama dengan fungsi eksponensial kurung buka X4 kurung tutup. Hasilnya sama dengan 0,982583. Langkah ke-8 adalah menghitung density 15 derajat Celcius atau rho 15. Rho 15 derajat Celcius sama dengan rho T dibagi dengan VCF. Rho 15 sama dengan 893,03 dibagi 0,982583. Sehingga rho 15 sama dengan 908,859. Kemudian hasil dari iterasi ini kita buat tabel. Hasil iterasi yang pertama kita masukkan nilai-nilainya. Rho 15 adalah 893,03. Alfa adalah 0,0007789. VCF sama dengan 0,982583. Dan hasil rho 15 dari iterasi pertama adalah 908,859. Dan hasil ini menjadi masukan pada iterasi yang kedua dengan nilai 908,86 dibulatkan
dengan 2 angka di belakang koma. Hasil nilai perkiraan baru atau row 15 yang baru ini sama dengan 908,86 disubstitusikan kembali ke persamaan hingga selisih dua hasil density berturut-turut cukup kecil. Perhitungan diulang kembali mulai dari langkah ke-5. Density hasil perhitungan yang pertama digunakan sebagai nilai perkiraan yang kedua dan dibulatkan dengan 2 angka di belakang koma. Row 15 hasilnya 908,859 dibulatkan menjadi 908,86. Kemudian menghitung koefisien ekspansi termal dengan nilai K0 dan K1 yang masih sama. X1 sama dengan K0 dibagi row 15 sama dengan 0,20571,881. X2 sama dengan X1 dibagi row 15 sama dengan 0,000,226,2481. X3 sama dengan K1 dibagi row 15 sama dengan 0,005349558. Maka alfa sama dengan X2 plus X3 sama dengan 0,0007613. Kemudian langkah yang ketujuh kedua, menghitung volume correction factor. VCF sama dengan fungsi eksponensial kurung buka alfa kali delta T minus 0,8 kali alfa kuadrat kali delta T kuadrat. Yang pertama, hitung pangkat. Hasilnya X1 sama dengan 0,016938925. X2 sama dengan 0,013551140. X3 sama dengan X1 kali X2 sama dengan 0,000229542. Dan X4 sama dengan minus X1 dikurangi X3 hasilnya minus 0,01716846. Kemudian menghitung VCF. Hasilnya sama dengan 0,982978. Berikutnya adalah menghitung density 15 derajat Celcius yang kedua, yaitu rho 15 sama dengan rho T dibagi dengan VCF. Rho 15 sama dengan 893,03 dibagi dengan 0,982978. Sehingga rho 15 sama dengan 908,494. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel iterasi. Ini adalah tabel dari hasil iterasi yang pertama. Kemudian kita masukkan hasil iterasi yang kedua, yaitu alfa sama dengan 0,000
7613, VCF 0,982978, dan Rho 15 sama dengan 908,494. Perbedaan antara 908,859 dan 908,494 adalah 0,365. Ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, substitusi dilanjutkan hingga diperoleh perbedaan lebih kecil dari 0,05 kg per meter kubik. Kita lanjutkan dengan iterasi yang ketiga, dimulai dari langkah yang kelima. Density hasil perhitungan yang kedua digunakan sebagai perkiraan ketiga dan dibulatkan dengan 2 angka di belakang koma. Rho 15 sama dengan 908,494 dibulatkan menjadi 908,49. Kemudian hitung koefisien ekspansi termal. Dengan konstanta K0 dan K1 yang masih sama, maka X1 sama dengan K0 dibagi Rho 15 sama dengan 0,20580,259. X2 sama dengan X1 dibagi Rho 15 sama dengan 0,00002265325. Dan X3 sama dengan K1 dibagi Rho 15 sama dengan 0,005351737. Maka alfa sama dengan X2 ditambah dengan X3 sama dengan 0,0007617. Kemudian menghitung volume correction factor. VCF sama dengan fungsi eksponensial kurung buka minus alfa kali delta T minus 0,8 kali alfa kuadrat kali delta T kuadrat kurung tutup. Kemudian hitung pangkatnya. X1 sama dengan alfa kali delta T sama dengan 0,016947,825. X2 sama dengan 0,8 kali X1 sama dengan 0,013558,260. X3 sama dengan X1 kali X2 sama dengan 0,000229,783. Dan X4 sama dengan minus X1 dikurangi X3, hasilnya sama dengan minus 0,01717760. Maka VCF-nya sama dengan fungsi eksponensial kurung buka X4 sama dengan 0,982969. Selanjutnya kemudian menghitung density 15 derajat Celcius atau Rho 15. Rho 15 sama dengan Rho T dibagi VCF. Rho 15 sama dengan 893,03 dibagi dengan 0,982969. Hasilnya Rho 15 sama dengan 908,502. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel
iterasi. Ini adalah hasil dari iterasi yang kedua, dan kita masukkan hasil dari iterasi yang ketiga, yaitu alfa sama dengan 0,0007617, VCF sama dengan 0,982969, dan Rho 15 sama dengan 908,502. Perbedaan antara 908,502 dengan 908,494 adalah sama dengan 0,008 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga Rho yang kita cari adalah 908,5 dengan pembulatan ke 0,1 terdekat. Jadi, density 15 yang dicari adalah 908,5 kg per meter kubik. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.